Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وبدائها وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى والله أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون جماعة صلاة الماء yang Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini khatib berwasiat kepada pribadi khatib dan umumnya kepada para jemaah sekalian untuk selalu berusaha meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara selalu berusaha menjalankan perintah Allah dan menjalankan syariat Allah. Karena dengan menjalankan perintah Allah dan menjalankan Allah adalah satu cara, satu media untuk menjaga maghfirah, ampunan dari Allah, untuk mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah agar supaya kita bisa ridho dan diridhoi oleh Allah, dan harapan kita semua kelak ketika kita pada waktu syafaat Allah dan Allah kita bisa mengucapkan kalimat thayyibah, kita bisa mengucapkan la ilaha illallah, mati dalam keadaan membawa iman Islam husnul khatimah. Termasuk dalam menjalankan perintah-perintah Allah, bahwa perintah Allah itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Seperti yang baru saja kita laksanakan, kita melaksanakan sholat qabliyah Jumat itu adalah bentuk perintah Allah yang sunnah, dan insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah itu adalah bentuk perintah Allah yang wajib. Perintah Allah yang wajib kita kerjakan, perintah Allah yang sunnah juga kita kerjakan. Amal ibadah yang mahdoh, yang murni ibadah kita laksanakan. Amal ibadah yang baik mahdoh, kelihatannya bukan amal ibadah, kelihatannya adalah pekerjaan duniawi, tapi husnul niyah, dengan niatan yang baik. Semisal ketika kita bekerja, kita niatkan menjalankan perintah Allah. Kita bekerja dalam rangka untuk mencari rezeki yang halal. Kita bekerja, kita niatkan untuk mencari nafkah untuk anak istri. Gambarnya, bentuknya itu adalah amal dunia, tapi husnul niyah dengan niatan yang baik menjadi amal akhirat. Inilah yang dinamakan amal ibadah yang baik mahdoh. Itu semua kita kerjakan dalam rangka untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, agar supaya mendapatkan kebahagiaan, keselamatan fid dunya wa dunya hatta akhirah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala ketika pada malam Mi'raj, Allah berkeluh kesah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala syarra min hadhihi al-ummah lailatul Mi'raj hikayatun. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah ketika malam Mi'raj, Allah
bercerita, berkeluh kesah tentang keadaan umat ini, tentang keadaan manusia. Al-ula, keluh kesah Allah yang pertama, anni lam ukallifuhum 'ala al-rabbi, tapi wa hum yatlubuna minni rizqal rabbi. Anni lam ukallifuhum 'ala al-rabbi, Muhammad, aku tidak pernah menuntut meminta manusia untuk beribadah menyembahku esok hari, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Allah tidak pernah memerintahkan menuntut kita besok harus sujud kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita mengerjakan perintahnya Allah. Besok kalau memang kita dikasih jatah hidup oleh Allah, maka kita akan melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok apa katanya besok? Allah tidak pernah menuntut hari esok, bulan depan, tahun depan, dan seterusnya. Tapi anehnya, wahum yaquluna minni rizqul waqti. Tapi Muhammad, manusia itu meskipun aku tidak pernah menuntut, meminta beribadah kepada besok hari, tapi manusia itu meminta, menuntut kepadaku rizki untuk esok hari, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Kita sebagai manusia, kita sering sekali meminta kepada Allah untuk kecukupan rizki untuk minggu depan, bulan depan, tahun depan, bahkan 10-30 tahun yang akan datang. Bahkan bukan hanya untuk diri kita meminta kepada Allah, rizki itu bukan hanya untuk kita, sampai kepada anak cucu kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meminta kepada Allah agar supaya anak cucu kita dijadikan orang yang mulia, cukup kaya dunia akhirat. Padahal Allah tidak pernah menuntut, meminta beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hari esok, tapi kita meminta jatah rezeki untuk esok hari. Tapi meskipun seperti itu, Allah diminta itu tambah senang, bukannya marah, tapi Allah itu diminta rezeki untuk esok hari, bulan depan, tahun depan, Allah justru malah senang. Semakin sering kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu menjadi munajat, keluh kesah kepada Allah, dan itu menjadi doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita kalau mau sadar diri bahwa Allah tidak memerintahkan kita amal esok hari, maka hendaknya kita ini kalau mau meningkatkan maqam derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak terlalu menuntut kepada Allah untuk minggu depan, tahun depan, dan seterusnya. Wadzaniyatu anni la arfa'u arzaqahum ila ghairihim, tapi wahum yarfa'una amalahum ila ghairihim. Muhammad, anni la arfa'u arzaqahum ila ghairihim. Aku tidak pernah memindahkan rezekinya seorang hamba, aku berikan, aku pindahkan pada orang lain. Aku tidak pernah mengurangi jatah rezekinya seseorang lalu aku berikan kepada orang lain. Allah tidak pernah melakukan yang seperti itu. Masing-masing orang itu, masing-masing hamba itu punya jatah rezeki masing-masing. Oleh karena itu maka kita itu ikhtiar itu adalah satu kewajiban, tapi ikhtiar jangan keterlaluan. Kenapa? Karena berusaha bagaimanapun kalau memang itu bukan jatah rezeki kita, tidak akan kita dapatkan. Kita berusaha tidak terlalu bersemangat, biasa-biasa saja, tapi memang itu adalah jatah rezeki kita, pasti akan kena kita. Kalau memang bukan rezeki kita, meskipun sudah kita pegang, meskipun sudah di depan mata, di depan mulut kita ketika kita makan, kita memegang suapan nasi, tapi begitu mau nyampe di mulut kita ternyata ada butiran nasi yang jatuh yang pada akhirnya menjadi rezekinya semut, sudah kita pegang, sudah di depan mata kita. Kalau memang bukan rezeki kita, pasti akan lepas. Dan Allah tidak pernah memberikan rezeki seseorang hamba itu diberikan kepada orang lain, menukarkan rezekinya, tidak pernah. Allah tidak pernah mengangkat rezekinya seseorang, diangkat lalu diberikan kepada orang lain. Tapi Muhammad wa hum yarfa'una 'amalahum ila ghairi. Tapi anehnya Muhammad, hamba-hamba manusia itu kalau beramal, padahal dia itu memakan rezekiku, tapi kalau dia itu beramal bukan
dilaporkan kepadaku, dipamerkan, ditunjukkan kepadaku, tapi dipamerkan kepada orang lain. Ketika beramal, dia jadikan itu adalah status, dia jadikan itu adalah pameran untuk orang lain, akhirnya diupload di media sosial. Kalau kita mau beramal, mau melaporkan, mau menunjukkan amal kita, maka hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita melaporkan, memamerkan, menunjukkan amal kita, bukan kepada makhluknya Allah. Ini keluh kesah daripada Allah. Wadzalisatu annahum yakuluna rizki wa yashkuruna ajri wa yakhununa ma'i wa yusalihuna khalqi. Daunnya Allah, keluh kesah Allah yang nomor 3. Annahum yakuluna rizki Muhammad, manusia itu memakan rizkiku, tapi anehnya Muhammad, wa yashkuruna ghairi, tapi manusia itu bersyukurnya bukan kepadaku. Ketika kita mendapatkan rezeki, ketika kita mendapatkan gaji dan sebagainya, satu kewajiban bagi kita ini untuk bersyukur, berterima kasih sesama manusia, kepada bos kita, kepada orang yang memberikan rezeki kepada kita. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kita wajib untuk berterima kasih kepada sesama manusia yang menjadi lantaran wasilah datangnya rezeki. Tapi ada yang lebih wajib kita bersyukur, berterima kasih, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita ini berterima kasih kepada manusia tapi lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warabi'atu, keluh kesah daripada Allah yang nomor 4, annal izzata li wa annal mu'izzu wa hum yatlubuna al-izzata min siwaya. Muhammad, annal izzata li, yang memiliki kemuliaan itu aku Muhammad, katanya Allah. Wa ana al-mu'izzu, dan aku adalah zat yang mulia. Tapi anehnya Muhammad, wa hum yatlubuna al-izzata min siwaya, manusia itu mencari kemuliaan, ingin mulia, bukan mencari meminta kepadaku, tapi meminta bersandar kepada selain aku. Kita sering menganggap bahwa kita itu mulia, dihormati oleh manusia kalau kita itu punya kekayaan. Memang orang itu kalau kaya dimuliakan oleh manusia, tapi ketika kekayaan itu, harta, pangkat, derajat itu masih ada pada diri kita, maka kita akan dimuliakan oleh manusia. Tapi kalau sudah kita tidak memiliki harta, derajat, pangkat, maka kita tidak akan dimuliakan oleh manusia. Jangan bersandar kepada yang tidak kekal, bersandarlah kepada yang kekal, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingin mulia yang kekal, in aradta izzun la yafna fala yasta'izanna bi'izzin yafna. Kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, jangan bersandar kepada yang tidak kekal, bersandarlah kepada yang kekal, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anehnya Muhammad, manusia itu mulianya itu bukan dari aku, tapi dari selain aku. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ayo kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang mulia, kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh manusia. Dan kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, mari kita meminta kemuliaan kepada Allah, dan kita pasti akan dimuliakan oleh Allah, oleh manusia, bukan hanya di dunia, hatta sampai dengan di alam barzakh, sampai dengan di akhirat kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal khamisatu, yang nomor 5, keluh kesah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, anni khalaqtun nara likulli kafirin wa hum yajtahiduna ayyuwaqi'u anfusahum fiha. Dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam, kepada orang yang beriman, Allah berkeluh kesah menyampaikan kepada Rasulullah, anni khalaqtun nara likulli kafirin. Allah menciptakan neraka itu bukan untuk umat Islam, bukan untuk orang yang beriman. Allah menciptakan neraka itu untuk orang-orang yang ingkar, untuk orang-orang yang menentang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk kita, bukan untuk orang yang beriman. Tapi anehnya Muhammad, wa hum yajtahiduna ayyaqiru anfusahum,
Tapi anehnya umat Islam, orang yang beriman itu tidak punya hak, tidak punya jatah untuk masuk neraka. Tapi anehnya umat Islam, orang yang beriman itu melemparkan dirinya ke dalam api neraka. Bukan Islam yang memasukkan ke dalam neraka, bukan Allah yang memasukkan ke dalam neraka, tapi diri kita sendiri yang memasukkan diri kita ke dalam api neraka. Neraka itu bukan untuk kita, bukan umat Islam yang memilikinya, bukan jatah orang yang beriman, tapi untuk orang-orang yang ingkar kepada Allah. Mari kita jaga diri kita, keluarga kita, agar supaya kita, anak cucu kita diselamatkan dari neraka Allah dan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim wa rahmatur rahim wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa shafi'ina wa mukhlina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irwan liman jahada wa kafa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma tasalat aynun binawar wa udhunun bi khabar. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله تعالى ولا تفوحش ما حرم وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بعبادة في نفسه وثنى بملائكة مسوية بقدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليهما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رحيم الرحيم. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والبلاء والزلازل والمحن والسؤال الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.